Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang hukum pidana. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Intan dengan NPM 0221220003 dan rekan saya. Saya Rifatul Amelia dengan NPM 0221220006. Dan saya Pedro Elvin dengan NPM 0221220007. Pengertian hukum pidana sendiri yaitu hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Contoh-contoh hukum pidana yaitu ada pembunuhan, pencurian atau perampokan, penipuan, pemerasan, penganiayaan, dan pemerkosaan. Kasus yang kami angkat yaitu penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat pajak. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai kronologi terjadinya penganiayaan tersebut. Penganiayaan terjadi pada Senin tanggal 20 Februari sekitar pukul 8:30 malam, bermula ketika saksi A menghubungi David dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajar. Namun pada saat ini David kemudian menjawab dan menggambarkan bahwa dirinya sedang main ke rumah temannya. Kemudian Mario Dandi bersama A dan saksi S menemui David dengan memakai Jeep Rubicon bernopol B120DEN. Tersangka bersama A dan S mendatangi korban yang sedang berada di rumah R. Polisi mengungkapkan saat itu korban juga tak mau keluar untuk menemui si tersangka. Setelah korban keluar dari rumah R, anak pejabat pajak tersebut, Mario Dandi, kemudian membawanya ke belakang mobil Rubicon untuk bisa menanyakan informasi yang didengar dari mantan pacarnya, yaitu A. Kemudian perdebatan pun terjadi antara tersangka Mario Dandi dan korban David. Polisi menuturkan tersangka lalu menendang dan memukuli korban setelah terlibat perdebatan tersebut. Dalam kasus ini, terdapat aspek hukum yang dikenai, yaitu Pasal 351 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk dalam bab 20 tentang tindak pidana penganiayaan. Adapun untuk Pasal 351 ayat 2 memuat tentang tindak pidana penganiayaan berat. Bunyi Pasal 351 KUHP, Pasal 1 adalah penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pasal 2 adalah jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Yang selanjutnya, mengenai dampak dan pencegahannya. Kasus ini berdampak untuk korban maupun pelaku. Jelas untuk pelaku akan dikenakan pasal KUHP mengenai penganiayaan dengan ancaman pidana dan akan ada hukuman sosial dari masyarakat. Bagi korban tentunya mengalami gangguan psikis dan mental. Pencegahan yang mungkin dapat dilakukan ke depannya agar kejadian ini tidak terulang kembali, meminta pihak kepolisian untuk melakukan pengawasan di media sosial dan lingkungan masyarakat sebagai bentuk pencegahan kekerasan anak dan remaja. Karena perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, membuat atau memicu kekerasan anak dan remaja menjadi lebih beragam, sehingga dibutuhkan peran semua pihak, khususnya kepolisian, agar mampu melakukan tindakan preventif sehingga kasus kekerasan anak dan remaja tidak terjadi. Dan pendidikan dalam keluarga juga sangat berperan dalam mengembangkan watak, karakter, dan kepribadian anak. Jika karakter anak telah terbentuk dengan baik, maka anak tidak akan mudah terpengaruh oleh lingkungan untuk melakukan tindakan kekerasan. Mungkin sekian dari kami mengenai aspek hukum, dampak, dan pencegahan atas kasus yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.